naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun, meratap di bawah menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolorasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi-asumsi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Panglima apologet, Islam inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Petuah terfakta, gurunda Bang Zuma mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafir menyerang dengan tahrim, dia tetap tegap dan satria berjiwa muslim. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, selamat bingung buat kalian yang koar-koar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa ya di tap-tap layar lagi teman-teman. Tampaknya Bang Yadu ini sangat nafsu sekali ingin berdiskusi. Gimana Bang Yadu? Apa yang ingin kita bahas, Bang? Ya, saya di sini hanya mau diskusi aja sama Bang Zuma. Jadi apa yang perlu saya diskusikan dengan Bang Zuma tentang yang diklaim-klaim bahwa pencuri kitab. Ya kan? Nah, jadi semalam saya sudah naik, tetapi malah di mute. Tapi aku mohon janganlah diteruskan. Jangan curhat Bang, jangan curhat. Langsung aja Bang, silakan. Oke, langsung saja ya. Jadi semalam saya sudah bertanya sama Bang Zuma tentang narasi dia yang mengatakan Kristen mencuri kitab Yahudi. Tetapi saya memberikan bantahan bahwa tunjukkan kepada saya orang Yahudi yang melarang Tuhan Yesus untuk memakai kitab Musa. Dan begitu juga para murid-muridnya seperti Petrus, Yohanes, dan lain sebagainya. Itu dulu. Nah, yang saya mau serang, bentar. Oke. Yang saya mau tanya, ya nanti tanggapi itu yang pertama. Yang saya mau tanya tentang hal yang mencuri. Boleh saya mengatakan bahwa di dalam Islam, bahwa ada 4 kitab yang diimani. Ya. Dan itu ada data dan kita bisa melihat di beberapa website Islam dan menerangkan bahwa di situ ada Al-Quran, ada Taurat, ada kitab Zabur, dan ada kitab Injil. Nah, pertanyaan saya di situ tentang kitab yang diimani oleh saudara saya Muslim, tentang kitab di luarlah Al-Quran, tapi ketiga kitab ini, Zabur, Taurat, dan Injil. Pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara saya Muslim, ya saya tidak menggunakan kata mencuri karena terlalu sadis. Kenapa saudara saya Muslim mengimani kitab yang bukan kitabnya? Bahwa kitab Taurat itu diturunkan kepada orang Yahudi, tetapi orang Arab mengimani yang bukan kitabnya. Bukankah itu usah diulang-ulang, udah cepat pertanyaannya apa? Ya, bentar dong. Pertanyaan apa, narasi apa ini? Ada yang di kepalamu? Pertanyaan nanti, singkat aja, singkat. Moderator tolong dong dibatasi. Pertanyaan saya tolong dibantah jawaban saya tentang adakah yang melarang Tuhan Yesus dia menggunakan kitab Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Islam mengimani yang bukan kitabnya? Silakan. Nah, singkat saja. Oke. Jadi gini, di dalam berdiskusi lintas agama itu ada yang disebut kerangka berpikir untuk pesan sampai kepada yang bertanya atau yang mendengarkan.
Jadi kalau berbicara mengenai merampok mencuri, ini tema yang dipilih oleh Pak Bom. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Penjelasan itu tema yang dipilih oleh Pak Bom. Saya sebagai orang yang belajar Bible, kata mencuri boleh kemudian diartikan menjarah atau merampok atau merampas. Itu dalam bahasa Ibraninya disebut shalal. Shalal, solal artinya menjarah atau merampas. Itu, atau mencuri atau merampok bahasa kasarnya. Dalam bahasa Ibrani disebut solal. Solal artinya menjarah. Nah, apa hubungannya kata solal dengan yang dilakoni Kristen hari ini? Jelas. Mari kita urut pelan-pelan. Kita urut. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15 nomor 16 pun sama. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Satu, berarti non Yahudi kan? Yang kedua, Paulus sendiri mengatakan bahwasanya dia berasal dari keturunan Benyamin. Bentar dulu, ayatnya tadi coba kita bacakan dulu Galatia. Ya, silakan. Galatia 2 nomor 8. Silakan Anda baca. Tadi Galatia 1 ayat 15 saya dengar. Ya, 15 16 juga boleh. Saya ikut selera. Oke, Galatia 1 ya, yang saya dengar tadi Galatia 1. Ya, silakan. Ayat 15. Oke, silakan. saya bacakan ya. Apakah Silakan. benar itu? Ya. Galatia 1 ayat 15. Tetapi Iya. waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Mana di situ? Tetapi Ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, memanggil aku Ya. oleh karena karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, mana di situ dia diutus kepada yang tidak bersunat? Mana? Loh, ini nomor 16-nya? Coba diralat narasinya Bang Zuma. Tadi narasi Bang Zuma. Oh, nggak perlu. Tadi Paulus. Di dunia tadi akademi. Bang Zuma mengatakan. Coba diralat dulu. Sabar Apakah saya yang dulu. salah Kamu mendengar? bertanya, mau dijawab Gurunda, kamu merocos. Sabar. Gantian ngomong. Di dunia Tapi tidak akademi. sesuai data. Makanya saya kan ketika dia bernarasi saya lihat data apakah benar nggak yang disampaikan. Jadi saya Oke. begitu. Yaudu, Yaudu kalau bertanya biar jawab. Jadi kita harus kau kurang kooperatif menangkap di sini, bro. Daya tangkap. Yaudu, daya tangkapmu kurang. Coba pelan-pelan. Ya. Dengar aja baik-baik. Kalau saya Galatia daya 1. tangkap saya enggak stop tadi Bang Zuma narasinya. Kalau saya tidak daya tangkap izin saya. Gurunda ya dulu. Di ayat 16-nya kau baca itu bukan orang Yahudi itu apa Oke, maksudnya? Oke, saya akan ikutin. Oke, ayat Balikin ke Bang Zuma 15. lagi. Jadi kita di sini loh memberikan ayat yang sesuai narasi, jangan kita menambah-nambahkan gitu loh. Oke, saya minta Ya. maaf kalau gitu. Saya baca ya. Ya, Aku silakan. kemudian dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku, dipanggil sebagai karunia. 16-nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus Mana diutus kata di situ? lari ke Galatia 2 nomor 8. Kan tadi saya nyinggung kan? Gitu. Cara berdiskusi itu begitu. Dalam proses belajar mengajar, kita merangsang anak didik kita itu untuk memiliki loncatan berpikir sesuai dengan pesan yang terlontar melalui lisan. Itu dalam metode proses belajar mengajar. Nah, sekarang Anda baca di dalam Galatia 2 nomor 8. Di situ Paulus dengan mulutnya sendiri menerangkan bahwa dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena dia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Semua benar demi kebenaran. Saya akan menyampaikan data yang benar. Tidak mungkin saya keliru. Sampai sini masih ada yang Anda ingin pertanyakan sebelum saya naikkan lagi tangga sanadnya? Bahwa kalian pencuri. Oke, sebenarnya saya hanya ingin meralat tentang narasinya bahwa Oh ya sudah, berarti Paulus aman. itu
Ya aman, tapi kalau Oke. seandainya datanya sesuai dengan data, saya tidak menstop Bang Zuma. Jadi harus datanya sesuai gitu loh. Oke, baik. Karena beberapa pengalaman kan tidak sesuai data yang dibacakan Bang Zuma dengan Alkitab. Jadi makanya saya berusaha memahami setiap kata-kata Bang Zuma. Oke, baik. Silakan Oke, lanjut. baik. Nah, saya lanjutkan tangga mata rantainya ya. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, dia di dalam Filipi 3 nomor 5 mengatakan dirinya adalah keturunan Benyamin. Betul? Betul, Bang? Ya, betul. Oke, naik lagi kita di Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi jarahan. Anda paham jarahan? Kata salal, salal itu jarahan. Anda paham arti jarahan? Jarahan itu adalah sesuatu yang diambil secara tidak sah. Betul? Betul, Bang? Betul, Paman. Betul. Berarti Paulus dari keturunan Benyamin, di mana kakeknya Benyamin dinubuatkan bahwa kelak keturunannya seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan hasil curiannya. Sepakat dulu kita di sini. Sepakat di sini? Makanya Apa tadi pertanyaan saya Bang Zuma? Tadi yang saya tanyakan, coba bantah kepada tadi argumen saya, adakah di dalam Bible orang Yahudi banting setir. melarang Tuhan Yesus menggunakan kitab Musa? Itu yang pertama. Oke. Kedua, pertanyaan saya kepada saudara saya Muslim, kenapa saudara-saudara saya ini mengimani yang bukan kitabnya? Bukankah Taurat dan Injil dan Zabur itu diturunkan kepada orang Yahudi dan orang Kristen? Kenapa Anda mengimani yang bukan kitabmu? Bukankah kitabmu adalah Al-Quran? Bukankah itu dinamakan sebagai perampokan mengambil hak orang? Silakan jawab. Oke, baik. Sebelum ke sana, karena Anda sudah banting setir nih, adakah Yesus kemudian melarang untuk mengajarkan Taurat? Tidak ada. Karena Yesus mengetahui bahwa orang Yahudi semua paham kalau Taurat itu hanya milik kepunyaan mereka. Jadi nggak ada. Cuman Yesus mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada serigala, keturunan Benyamin. Pasti dong, yes. Karena istilah daripada serigala ini muncul di tengah-tengah Bani Israel. Bahkan Yesus tadi mengatakan, aku mengutus kamu seperti ini dan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kemudian, ketika Anda mengetahui bahwa Paulus ternyata dengan lisannya sendiri mengaku, aku diutus kepada bangsa bukan Yahudi, pertanyaan muncul kemudian untuk menghalangi kita. Apa pertanyaan itu? Mari kita kupas secara akademisi, sebagai orang yang intelektual, yang punya intelektual, yang merasa dirinya paham tentang ini. Apakah hukum Taurat itu diberikan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi? Jawab. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Yahudi. Silakan. Ya, berarti tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, betul? Ya. Kenapa ada di Kristen? Oke. Ketika Anda menanyakan di dalam hukum Taurat, di dalam hukum Taurat itu dituliskan bahwa kitab Taurat itu menuliskan tentang cerita tentang nubuatan Tuhan Yesus yang berdasarkan Yohanes 5 ayat 46 yang berbunyi, jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab di sini ia adalah Musa, telah menuliskan tentang aku. Jadi Taurat itu bercerita tentang hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hanya ada dua. Oke, hanya ada dua. Apa? Yang pertama, kasihilah Tuhanmu ya dengan segenap hatimu. Hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Hukum Taurat itu dari 1 sampai 4 itu bercerita tentang antara hubungan manusia dengan Tuhan. Dan 5 dan sampai ke 7 itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Oke, manusia memakai nama Bang Zuma untuk ngolok-ngolok, tolong diblokir ya teman-teman. Itu nggak baik. Bentar. Saya bernarasi dulu, nanti kita gantian ya.
hubungan manusia, kenapa hanya kepada manusia diberikan, kenapa sama yang lain tidak? Karena kenapa? Manusia secara filosofi, manusia itu berdiri karena dia berhubungan secara kepada Tuhan langsung. Tapi binatang itu selalu tidak berdiri. Ya, jadi makanya hukum itu, ya, manusia itu diberikan hukum kepada manusia, ya, karena manusia itu tegak. Sedangkan binatang itu tidak tegak, tidak ada hubungan binatang kepada Tuhan. Makanya hanya hukum Taurat itu diberikan kepada manusia karena manusia itu tegak. Itu karena filosofi tentang manusia. Kenapa bisa manusia itu tegak? Gitu. Itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda mengimani yang bukan kitabmu? Itu pertanyaan saya. Jawab dulu. Oke, silakan. Iya. Jadi Anda belum memberikan sedikit pun, ya, hak paten untuk menggunakan Taurat. Yesus berkata kepada Bani Israel, apapun ucapan Yesus pada masa itu selama 3 tahun penginjilan itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Sekarang ketika kemudian Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang bukan Yahudi, harusnya Paulus tidak membawa Taurat. Tetapi karena dia adalah cucu keturunan dari Benyamin, maka dia menggenapi kata salal, penjarah, pencuri, maling, rampok. Sampai sini paham ya? Jadi pada kesimpulannya kemudian Anda menggunakan hasil jarahan dari keturunan Benyamin. Tak ada kebenaran kemudian yang bisa Anda tolak dengan itu. Tak ada kemudian kesalahan yang bisa Anda gunakan untuk menolak kebenaran itu. Itu maksud saya. Nah, sekarang Anda bertanya, kenapa Anda beriman kepada kitab Taurat? Ya, itu perintah dari Tuhan saya. Untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada Abraham, Ismail dan keturunannya. Itu perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya kami diwajibkan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Al-Quran yang menjelaskan itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim. Berarti kami diperintahkan untuk mengingat. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Kami disuruh untuk beriman kepada Nabi Ibrahim. Lalu Allah kemudian menyatakan bahwasanya tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itu iman kami. Kami tidak mencuri kitab beliau. Kami tidak mencuri kitabnya Bani Israel. Lalu Allah kemudian meneguhkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW agar mengajarkan kepada kami umatnya, Qulu amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ila Ibrahim wa ila Ismail wa ila Ishak wa ila Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Itu iman kami, kawan. Kami beriman karena perintah. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberitakan kemudian kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, mir rabbihim. Ini perintah. Kami tidak mengambil kitabnya Yahudi, menyimpan di dalam bersanding dengan Al-Quran. Yang terciduk jelas-jelas, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Aku diutus untuk memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tapi kenapa membawa rampasan keluar dari Israel?
Jadi udah. sabar. Semakin orang Kristen bertanya kepada Bang Suma, semakin akan terkuak siapa Kristen ini. Cak Ayu. Silakan. Oke, udah Bang. Oke. Tentang hukum Taurat yang Anda mengatakan bahwa di dalam Kristen itu ya hukum Tauratnya yang di mana tadi? Paulus ya. Dan Anda tidak mengerti di dalam Yohanes 1 ayat 45. Di situ berbunyi, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, karena telah menemukan dia yang disebut oleh Musa. Siapakah yang disebut oleh Musa ini? Maka selanjutnya dalam kitab Taurat ya, oleh para nabi. Siapakah dia? Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi hukum Taurat itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Itu dulu. Jadi makanya tadi saudara mengatakan tidak ada yang melarang Tuhan Yesus untuk menggunakan kitab Musa. Karena di dalam kitab Musa bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi betul bahwa Kristen ya tidak bisa dikategorikan bahwa orang Kristen mencuri kitab orang Yahudi. Karena di dalam diri Tuhan Yesus berbicara tentang kasih. Karena Allah itu adalah kasih, maka kasih itu perlu diberitakan bagi manusia. Nah itu. Nah saya mau membantah pernyataanmu tentang kenapa saudara saya Muslim mengimani yang bukan kitabnya. Tadi jawaban yang saya dengar bahwa karena perintah atau disuruh oleh Allah. Itu. Nah, jadi kita harus melihat apa itu kata mencuri. Kata mencuri adalah mengambil hak orang, memiliki atau merampok milik orang. Nah, itu dulu kata mencuri. Nah, maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan apakah Allah ya merampok dan menyuruh kalian untuk mengimani yang bukan kitabmu. Karena kitab Taurat itu adalah milik orang Yahudi dan Injil adalah milik orang Kristen. Kenapa Allah menyuruh Anda mengatakan disuruh ambil, imani, rampok? Kenapa Allah menyuruh Anda mencuri? Bukankah itu milik Yahudi? Berarti saya mengambil kesimpulan, berarti Allah menyuruh Islam mencuri kitab Taurat, mengimani yang bukan kitabnya. Silakan, bantah. Iya, jadi sebenarnya memang materi ini sangat berat materi ini karena tidak akan pernah bisa orang Kristen itu memberikan legalitas apa standarnya kemudian yang menjadi acuan sehingga mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi. Tidak ada itu. Jadi gini kawan, saya percaya Gibran itu adalah anak dari Pak Jokowi. Saya percaya. Tetapi bukan saya mengambil Pak Jokowi menjadi bapak saya. Salah tak kalau saya percaya bahwa Gibran itu adalah anaknya Pak Jokowi? Salah nggak? Nggak salah kan? Kenapa Anda tuduh saya mencuri? Saya cuman percaya loh. Berbeda dengan Anda. Anda mengambil Pak Jokowi sebagai bapak Anda, itu namanya rampok. Orang percaya kok bahwa yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya itu adalah apa yang diterima oleh mereka dari pencipta langit dan bumi. Kami percaya itu. Kami beriman, kami percaya. Kami meyakini, bukan merampok. Ini kita sedang membahas iman atau perampok. Yang kita bahas ini rampok. Sabar. Kata mencuri kita itu membahas tentang siapa yang mencuri. Iya, kami tidak mencuri. Buktikan di Al-Quran kalau ada kitabnya Nabi Musa. Ada nggak kitabnya Nabi Musa? Di Al-Quran, surah apa? Saya tanya. Surah apa di Al-Quran? Saya tanya samamu. Berapa kitab yang Anda imani? Saya tanya, jawab. Saya beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, beriman Injil, beriman kepada Al-Quran. Terus? Oke, Taurat itu milik siapa? Saya beriman kepada kitab Taurat milik Yahudi. Oke, kenapa Anda mengimani?
Ada kata Ini mencuri atau mengimani? Jangan ketawa, jangan ketawa. Oke. Sama ndak beriman dengan mencuri? Oke. Sama ndak? Ini yang kita bahas ini, siapa yang mencuri? Bukan siapa yang mengimani. Iya betul. Mengimani. Siapa yang mencuri? Kan begini. Oke, begini. Kalau di dalam Kristen, karena kami percaya di dalam perjanjian lama kitab Yahudi itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mengimani dan kami memakai ya itu beda dengan kami. Itu adalah, jangan samakan. Loh, jangan samakan dengan kenapa? Saya percaya tetangga dengar diam dulu. Saya percaya tetangga saya punya mobil. Apakah itu artinya saya mengambil mobilnya? Tidak. Tidak. Terus kenapa Anda menuduh saya mengambil Taurat? Iya, kenapa Anda mengimani Taurat itu? Kenapa tidak? Kenapa saudara itu namanya saya? Iman. Kok kenapa? Iman itu begini. Kami itu beriman bukan hanya sebatas kata-kata. Ya itu dari talu, itu dari talu yang jadi permasalahan sekarang. Kamu tahu iman itu apa? Iman itu apa? Implikasi dari iman apa? Implementasi. Ya, apa? Enggak usah uji saya kayak gitu. Sekarang begini. Apa implementasi sekarang dari terlalu kata berat iman materi ini terlalu berat. Materi ini terlalu berat. Saya mau turunkan levelnya. Saya turunkan levelnya. Terlalu berat. Saya turunkan levelnya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Itu aja dulu. Apa implementasi kata iman? Materi ini terlalu berat. Tak akan ada Kristen sedunia dan belum lahir orang Kristen yang apa implementasi dari kata iman? Itu aja dulu. Jangan kau ajari saya. Dalam bahasa Yunani namanya Irene atau Pisti. Gak usah kau ajarin saya. Kau ngerti nggak? Ya kan katanya tadi mengimani. Kamu yang perlu ditanya, bukan kau tanya saya. Udah. Jangan terlalu kejauhan. Ilmumu belum sampai. Gak sampai Bang Zuma. Gak sampai. Bang Zuma gak sampai. Sekarang Bang Zuma. Iya. Sekarang begini kawan. Implementasi dari kata iman itu apa Zuma? Sekarang begini. Jangankan kitabnya Nabi Musa, Yesus aja itu kalian tidak punya hak. Enggak punya hak apa? Apa dasarmu mengatakan begitu? Yesus itu mengajarkan Injil kepada siapa? Kepada dunia. Nenekmu kiper. Itulah kau. Dia mengatakan itulah karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu berbicara apa? Secara keseluruhan. Kenapa kalian itu suka merampok? Karena kalian itu pengikut Paulus, pengikut Salal, sang penjara. Udah terbantahkan Zuma. Di mana Yesus mengatakan dirinya diutus untuk non Yahudi? Di mana? Sudah Zuma. Dia mengatakan dia karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Di mana dalilnya Yesus diutus Yohanes 3:16. Tunjuk dalil Yohanes 3:16. Dengar saudara, dengar. Di mana mulut Yesus pernah berkata aku diutus untuk non Yahudi? Silakan. Yohanes 3:16. Yohanes 3 itu bukan ucapan Yesus. Yang saya tanya ucapan Yesus. Jadi saya ulang ya. Di Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan akan Israel. Sehingga dia sehingga dia mengutus anaknya kepada siapa? Kepada dunia. Di mana ayatnya Yesus diutus untuk dunia? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus diutus untuk dunia? Yohanes 3:16. Tidak, bukan kepada. Tidak ada. Tidak ada itu. Jangan kamu pelintir dalilmu sendiri. Oke. Silakan baca. Oke, kita baca. Yohanes 3. Oke. Yohanes 3 ya, nomor 16. Apakah ada di situ untuk non Yahudi pengutusan Yesus atau tidak ada? Bukan hanya non Yahudi, semua. Ya, silakan. Oke. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana dia di sini diutus untuk seluruh dunia? Mana? Kepada siapa dikaruniakan anaknya yang tunggal itu? Kepada siapa? Kepada Israel apakah kepada dunia? Hei, di sini diterangkan karena begitu besar. Jangan tertawa. Jangan apa tertawa. Pemahaman Anda jangan pancing saya. Jangan menyeluruh pancing atau saya. lokal? Tolong jangan tertawa. Saya tidak suka berdiskusi dengan orang yang bahlul. Jangan tertawa. Saya emosi kalau berdiskusi dengan orang bahlul yang sombong. Lebih baik orang itu sombong tapi pintar daripada bahlul. Kamu juga bahlul, diam. Mulut besar diam.
Diam. Oke, baik. Yohanes 3 nomor 16. Sekarang ucapan Tuhan di situ, kalau ini firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup, tidak binasa. Pertanyaan saya, percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percayakah Anda? Jawab. Betul, karena dia berarti Anda percaya, selesai. Apanya yang selesai? Apanya yang Anda selesai? percaya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Ya, betul. Oke, sudah. Innalillahi Karena wa dia inna kan lahir ilaihi di, rajiun. dia lahir di tengah-tengah umat pilihannya bangsa Israel untuk seluruh umat manusia. Udah tamat. Kan dia kan Udah tamat kan? Masih perlu belum. dilanjut Ya, apalagi? udah mulai kan? Berarti Udah mulai berarti kan? Yesus, dengar, berarti Yesus tidak pernah melontarkan dengan lisannya. Tidak pernah melontarkan dengan lisannya aku diutus untuk non Yahudi kan? Dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Anda percaya? Oke. Anda percaya tidak? Iya. Oke, Udah, saya sudah, akan selesai. Tanya tentang narasi itu. Selebihnya ucapan Anda ini sabar, Juma. hanya pembodohan, hanya orang-orang yang congek yang mau mendengarkan ucapan Anda setelahnya. Anda sudah mengakui kok. Yesus Sabar. berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Ya. Berarti Anda percaya Ya. kalau Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dah, selesai. Oke. Demikian. Oke. Saya tanya hanya satu aja, Juma. Tuhan Yesus lahir dari kaum mana, Juma? Apa masih mau dipertahankan orang ini? Loh. Saya kan Jangan kau jilat pantatmu sendiri, kawan. Kamu yang mengatakan, aku percaya kalau Yesus itu hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang lu ngaca, kamu domba atau apa? Hah? Jangan kau permalukan Kristen. Masih banyak saudara-saudara Kristenku yang sehat. Jangan. Cukuplah kau yang gila sendiri. Jangan kau ajak-ajak yang lain. Mulutmu yang mengatakan, kamu percaya? Ya, aku percaya. Udah selesai, Bahlul. Ku bilang terlalu tinggi, terlalu jauh materi kita. Kalau kita membahas tentang siapa yang mencuri kitab Yahudi, terlalu jauh. Yesus aja itu hasil jarahan dari Paulus yang dibagi-bagi ke Roma dan Yunani. Kalian tak ada hubungannya dengan Yesus, tak ada. Tak ada hubungannya dengan kalian Yesus itu. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalian itu cuma penumpang gelap. Tak ada hubungannya. Jangankan kalian, orang Kanaan yang berjumpa dengan Yesus, yang percaya dengan Yesus, hanya digelari anjing oleh Yesus. Matius 15 nomor 24. Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita. Apa kata wanita itu? Tolong please Tuhan, sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada bangsa anjing. Paham? Apa kata wanita itu? Betul. Aku memang bangsa anjing, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja Yahudi? Yesus kaget. Wah, barusan ada ini di luar Yahudi mengakui dirinya anjing. Imanmu betul, imanmu besar wahai ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Sembuh anaknya. Sembuh. Apakah berubah anjing menjadi domba? Tidak, anjing tetap aja anjing. Kau celuk. Belajar lagi kalian. Intermezzo dulu. Ini ada Rizky. Ricky masih mau belajar atau mau ngikutin jejak si Udu? Halo. Yo, ya Ricky. Aku punya saran aja deh. Jangan Boleh ngasih nggak? saran, Oten satu, jangan ngasih saran. Lu bertanya aja. Nggak boleh ngasih saran lu. Ini kayaknya seru juga dengarnya. Ini kan ada tantangan tuh dari kayak mana gue bilang, dari Edis TV sama Bang Juma. Makhluk pemakan ketombe kok sebut-sebut namanya. Mending aku sapa dulu ketua aku nih. Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mas Alif, sehat? Gurunda semuanya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda host dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Riki, Alfi sedikit aja Bang. Abang di sini mau bertanya atau mau jualan nama Edis di sini Bang? Enggak, aku kan kemarin aku bilang sama abang-abang.
Udahlah, Le, kau kan penyembah Edis TV. Di bawah aja kau, di bawah. Gak usah, gak butuh kami dengan begitu. Bawa aja, turun. Kalau mau belajar, silakan belajar. Ya, kalian yang menuhankan Edis TV, yang menyembah dia, yang menjilat-jilat pantat dia, jangan naik ke sini gitu. Gak ada apa-apanya Tadi tuh. baru nonton aku sama Bang Nanda. Bukan orang Indonesia dia itu. Maksudku. Gak ada perlu kau beri saran di sini. Gak butuh kami saranmu. Enggak. Aku juga ngikutin Bang Nandar. Tadi karena aku nonton Bang Nandar, dia ngikuti. Itunya maksudku, Bang. Bukan apa-apa. Kenal Bang Nandar kan? Oke, Bang Riki, pertanyaan pertama silakan. Itu loh, Bang. Bukannya memuja kayak mana. Tadi aku sama Bang Nandar, kebetulan aku nonton Bang Nandar. Udah. Alamak, jangan curhat Bang. Waktu kita dikit Bang. Itu loh, karena langsung dipojokkannya aku, Bang, makanya aku bilang loh. Bang Riki, silakan pertanyaan pertama. Kalau pertanyaanku kan belum lewat seminggu, Bang, yang kemarin belum bisa, pertanyaan Abang belum kusampaikan. Oke, pinjam kursi Bang ya. Halo Bang Merpati sama Bang Herman. Halo. Bang mau tanya. Boleh? Ya Kak. Boleh. Boleh ya. Tanya saya Kristen. Saya mau tanya, tadi itu ada satu pengakuan dari Bang Nandar. Ini saya tanya di sini karena aku nggak tahu ya, Bang, nggak sempat nanya tadi ke Bang Nandar, teman. Aku mau memastikan aja. Itu katanya itu Yahweh itu di mana itu? Tauhid ya? Ya. Di Yahweh itu sama Allah itu sama katanya. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kalian orang Islam ini berdoa kepada Yahweh? Udah Kak pertanyaannya? Ya. Oke, terima kasih. Silakan Abangku, Bang Zuma. Yahweh itu dewa Mesir kuno. Orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Nabi Musa nggak menyembah Yahweh. Daud, Salomo nggak menyembah Yahweh. Itu sembahan orang Mesir kuno. Yang mereka sembah, Bani Israel sembah itu yang maha suci lagi maha tinggi. Kami menyebutnya Subhanahu wa ta'ala, yang mengutus Nabi Ibrahim dan keturunannya kemudian. Seperti itu. Mungkin yang dimaksud Yahweh di sini Yod-Heh-Vaveh kali, Yehova. Mungkin kalau Yod-Heh-Vaveh yang disembah oleh Nabi Musa, ya betul. Itu adalah Tuhan kami, Tuhan yang sama. Berbeda dengan Kristen, Tuhannya bukan Yod-Heh-Vaveh. Tuhannya Kristen itu dewa yang nusul menjadi daging. Baca di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang menjelma, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, mati sampai di atas tiang, itu bukan Tuhannya Yahudi. Itu Tuhan yang dibuat oleh Paulus. Beda. Kenapa kalian nyambar-nyambar Yahudi? Karena kalian mengambil kitabnya Yahudi supaya dianggap bahwa Tuhan yang kalian sembah itu sama. Padahal kitab itu kalian ambil hanya gara-gara syalal, menjarah. Kejadian 49 nomor 27. Enggak enak sebenarnya kalau semua pembendaharaan ilmu itu saya keluarkan. Kasihan kalian sakit nanti. Tapi kalau ada yang punya otoritas, punya keilmuan tentang Kristen, naikkan ke sini. Saya selama ini berdiskusi puluhan tahun tidak pernah naik ilmu saya. Di situ aja terus, dasar aja terus. Pemahaman pendalaman materi yang saya kaji berpuluh tahun itu tidak bisa saya lontarkan karena tidak ada yang seimbang dari kalian. Cuman itu ajanya, uli itu ajanya, kayak nomos apa segala macam. Itu materi anak 3 SD, kelas 3 SD. Andai saja sekolah apologet saya sudah berdiri dan tingkatnya ada SD, SMP, SMA, materi tentang tuduhan bahwa Nabi Muhammad tidak menerima dari malaikat Jibril, itu kajian kelas 3 SD di tempat saya nanti. Ya, jadi dasar pijakannya sekali lagi saudara terlalu jauh. Tengok aja Pak Bom menderita 7 turunan gara-gara materi itu. Karena itu materi memang yang memindahkan jantung kiri ke kanan. Mematikan sekali itu. Sedangkan Kristen tidak bisa lolos. Yesus apakah mengenal Kristen?
Itu aja babak belur, nggak bisa kalian menjelaskan itu. Karena memang Kristen ini bukan berasal dari ajaran anak Maria. Kristen ini ajarannya berasal dari sosok Kristus yang datang kepada Paulus. Dan itu berbeda dengan Kristus yang adalah anak Maria. Tapi saya butuh orang yang punya intelektual, orang yang punya pemahaman terhadap Bible. Bukan jemaat biasa, mohon maaf nih. Nanti kalau saya banyak bicara, sakit hati saudara-saudara. Padahal tujuan saya bukan itu. Tujuan saya, mari kita berdiskusi, memberikan edukasi kepada anak bangsa, supaya kita renungkan. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan Bang Zuma, catat, duduk, renungkan baik-baik. Ini Bang Zuma sampaikan ini karena kebencian atau karena sayang sama kami? Kok dia bisa siang malam kemudian menjelaskan tujuannya apa sih? Apakah karena benci atau karena sayang? Kalau sayang berarti Bang Zuma menginginkan kami selamat. Kalau benci berarti Bang Zuma ingin kemudian memelintir isi kitab kami. Tapi apakah betul ada saya pelintir? Nggak ada. Artinya cakupannya hanya karena sayang. Saya terkadang bercanda dengan kakak angkat saya yang Kristen. Mudah-mudahan dia dengar ini. Bercanda, pelukan, dia duduk. Saya lihat dari samping, ya Allah, berikan dia hidayah. Aku sangat sayang kakakku ini. Orang dia masuk rumah sakit, keluarganya tak nangis. Saya yang menangis, terseduh-seduh. Karena saya sangat sayang. Tapi apalah daya, la ikrah fiddin. Saya tidak bisa memaksakan agama saya kepada beliau. Karena itu kepercayaan beliau. Kepercayaan yang dipercaya tanpa berdasar terhadap pengalaman ilmu. Hanya karena keturunan saja. Itu disayangkan. Hanya karena dia lahir di tengah-tengah agama itu sampai dia begitu. Sampai beranak cucu mati nanti kayak gitu. Padahal andai saja saudara-saudara saya ini mau belajar sedikit aja, renungkan apa yang saya sampaikan, yang para apologet sampaikan, yang tim saya sampaikan, renungkan baik-baik, pasti kemudian kalian akan tercerahkan. Begitu juga kami, siapa namanya tuh, Edis. Apa yang mau kami renungkan dari Edis? Ilmu apa yang bisa kami renungkan dari si CP, dari si Kiamat? Ilmu apa? Ilmu apa yang mau kami mau renungkan? Halo, tak Bang ada Juma. ilmu. Iya, silakan Bang. Saya sambil masak ya. Ini Nah, maksudnya lanjut. agak ketawa tadi aku Bang Juma. Tadi ya Bang bilang Tuhan kalian Yahweh juga, bukannya Allah. Gimana Apa? ceritanya? Cakwe. Saya tidak ada pernah mengatakan Tuhan saya Yahweh. Saya katakan Tuhan, yang datang Tuhan kepada kamu, Nabi Tuhan Musa. Yahweh juga gitu. Ya, betul. Tuhan itu cuma satu, bukan 5, bukan 10. Tadi kalau Anda mendengarkan apa yang ada yang saya sampaikan, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa itu kawan-kawan, adik-adik? Ayat berapa itu ya? Ayat 135 kali ya. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asban wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Apa yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, itu kami imani karena berasal dari sumber yang sama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda itu Kristen. Kristen Tuhannya dewa-dewa. Tuhannya Kristen itu roh. Tuhanmu Kristen, Tuhan Kristen roh, betul? Ya roh, Tuhannya Yahudi roh enggak? Ya roh kan sama Tuhan. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi roh? Kalau ada dalilnya Tuhannya Yahudi roh, saya tutup apologet Islam Indonesia. Tahun ini juga, bulan ini juga, hari ini juga. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi adalah roh? Tunjukkan.
Ayo. Bentar, aku mau nanya ini Bang Juma. Tadi aku mana agak dalilnya? bingung juga. Kenapa kalian bilang mana dalilnya? Tuhan kalian itu Tuhannya Yahudi Yosef adalah Ape? roh. Kan Sedangkan Yohanes, sabar. Yohanes 4 nomor 22, nomor 23, nomor 24. Tuhannya Kristen adalah roh. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan roh. Itu sudah berbeda, Cak Ayu. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan, nih dengarkan semua nih, saudara-saudaraku pendeta, pastor, dimanapun kalian berada, kalau ada di antara kalian yang mampu menunjukkan bahwa Tuhannya Yahudi itu roh dengan dalil, saya katakan sebagai pembina, mohon izin ketua saya, aku jawab, bisa itu, Bang. Saya tutup apologet Islam Indonesia. Silakan tunjukkan kepada saya. Kejadian 1 ayat 3, roh Allah melayang-layang. Alamak. Jadi kalau dikatakan bahwasanya malaikat Allah melayang-layang, berarti malaikat itu adalah Allah gitu. Ya, yang enggak, saya tanya, kan, saudara, yang saya Kejadian 3. Roh Allah melayang-layang, air Allah mengalir, tanah Allah mengeras, hujan Allah turun dari langit, malaikat Allah menyampaikan firman, Baitullah kemudian tempat ibadah, semua yang bersandar kepada Allah bukan Allah. Ketika dikatakan roh Allah melayang-layang, kalau Bang Juma hakikat Tuhannya apa? Hakikat Tuhan kami laisa kamislihi syai', bukan makhluk, tidak bisa digambarkan dengan gambaran apapun. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan Maha Tinggi dalam keadilannya, tidak serupa dengan apapun. Iya, hakikatnya apa, Bang? Apakah roh atau apa gitu loh? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Karena dia tidak serupa dengan apapun, maka dia tidak bisa ditunjukkan hakikatnya seperti apa, Cak Ayu. Kalau Anda menunjukkan hakikat Tuhan Anda, dia menciptakan segala sesuatu? Bagaimana dia menciptakan segala sesuatu? Ya, bagaimana? Karena dia Maha Pencipta. Iya, bagaimana dia menciptakan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Jadi. Itu. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Hanya memberi perintah. Tidak seperti Bang Suma. Ya. Apalagi Bang? Orang lagi masak kok diganggu gimana sih? Naon kumaha? Kalau Anda bertanya seperti apa hakikat Tuhan itu, lantas Anda mengatakan roh, berarti Anda menyetarakan Tuhan itu dengan makhluk, karena roh itu makhluk, sementara Tuhan itu bukan makhluk. Kalau kalam Allah itu apa? Kalam Allah laisa kamislihi syai'. Kalau kalam itu sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Iya, roh itu juga sifat. Alamak, roh itu makhluk, Cak Kakung. Kejadian 6 nomor 3 baca. Zakaria 12 nomor 1 baca. Roh itu adalah ciptaan, berarti dia makhluk. La haula wala quwata illa billah. Kalian itu penyembah roh. Roh dalam bahasa Yunaninya pneuma. Pneuma itu artinya makhluk roh. Apa itu makhluk roh? Ya bisa hantu, bisa setan, bisa ifrit, bisa jin. Makhluk roh. Makanya bom-bom ini pilih tema ini pasti mati mendadak ku buat. Karena Kristen itu penyembah roh. Sama dengan penyembah makhluk halus. Alamak, kalian inilah. Apakah Tuhannya Yahudi roh? Bukan. Apakah ada dalilnya Tuhannya Yahudi roh? Mana? Tunjukkan. Kejadian 1 ayat 3. Di situ tidak menjelaskan Tuhan itu adalah roh, kawan. Itu cuma dikatakan ya roh itulah Allah. Keberadaan Allah kami. Nenek Muki per. Jadi kamu gini, kamu menolak ayat ini. Kalau kamu menolak berarti Tuhanmu bukan Yosef Ape, beda berarti. Hei saudara, Kejadian 1 nomor 3 itu apa bunyinya? Berfirman
Apa bunyinya? Coba. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Roh di situ apa? Apa bahasa Ibraninya roh di situ? Apa bahasa Ibraninya? Ruah. Ruah itu apa artinya? Angin, udara, oksigen. Berarti yang melayang-layang di atas. Iya. Berarti yang melayang-layang di atas permukaan air itu apa? Ya emang Allah itu keadaan. Mati lu ya. Yang melayang-layang secara tertiup sopai-sopai di atas permukaan air itu angin atau Tuhan? Eksistensinya itu roh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Anda memahami itu? Karena Anda sudah didoktrin lebih awal Tuhan Anda itu roh, sehingga angin pun Anda katakan roh. Kami mengimani perkataan Nabi Musa. Ini kan kitabnya Musa kan? Anda serius? Anda serius beriman kepada itu bahwa Tuhannya Yahudi itu adalah angin? Serius? Serius Anda? Anda serius mengatakan itu? Ya roh. Iya roh. Anda mengatakan bahwa di situ ada roh, maka di situ Tuhan. Anda serius? Iya, saya mengimani. Anda bisa dipercaya? Anda bisa dipercaya bahwa Tuhan Anda itu adalah itulah roh? Iman orang Kristen, Bang Juma. Oke, baik. Adinda Alfi, tolong tunjukkan Ayub 23 nomor 7. Oke. Ya. Ayub 23 27 nomor 3. Pakai terjemahan Elaya aja gitu. Pegangan ya, Saudara Jeff. 27 butir 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Nah, ruah Elohim di dalam hidung itu apa maksudnya? Aku tanya dulu kau. Itu Tuhan. Ruah Elohim yang ada dalam hidung itu Tuhan. Jadi Tuhanmu ada dalam hidungmu. Ya, saya lagi flu ini, saya lagi flu. Yang omnipresent, maha hadir. Saya lagi flu. Jadi Tuhanmu ada dalam hidung. Iya, omnipresent ada di mana-mana, maha hadir. Udah. Jadi kita simpulkan Tuhan yang Kristen ada. Ayatnya kan yang nggak salah, ayat ini nggak salah, Bang Dimas. Berarti Tuhanmu ada dalam lubang hidung. Ya, maha hadir. Enggak, saya bukan tanya maha hadir pula. Yang saya tanya, Tuhanmu ada di dalam lubang hidung. Iya, di mana-mana ada. Enggak perlu di mana-mananya. Yang saya tanya, Tuhanmu ada di dalam lubang hidungmu. Iya, nggak salah ayat ini, nggak salah. Ini yang keluar masuk ini Tuhanmu. Yang keluar masuk di hidungmu itu Tuhan. Ya, lah kami itu roh. Nggak salah ayat ini. Berarti yang keluar masuk di lubang hidung itu Tuhanmu. Berarti Tuhannya setara dengan ingus dong kalau gitu, Gurunda. Bukan di mana-mana. Ini berbicara hidung, Cak Ayu. Ngapain kemana-mana? Nanti lubang pantat juga ada. Bang Juma, Tuhannya di mana? Cuma di Arab doang. Nggak ada Tuhan saya itu meliputi langit dan bumi. Tidak seperti makhluk, masuk ke lubang hidung, masuk ke lubang pantat, masuk ke lubang telinga. Apa itu hantu itu? Kalau memang ada di bumi, seperti apa dia? Laisa kamislihi syai', bukan makhluk Tuhan saya itu. Tidak bisa diseumpamakan dengan makhluk. Kok seperti apa pula? Lucu. Ya, jangan-jangan nggak ada lagi. Akalmu ada nggak? Akalmu ada nggak? Ada. Bisa tunjukkan? Ya ini aku ngomong sama Bang Juma. Ya ini alam semesta ini bukti adanya Tuhanku. Begitu aja kok repot. Saya mau lihat wujud akalmu mana? Saya mau lihat wujud akalmu mana? Wujudnya. Iya, wujud akal saya ketika saya berbicara dengan Bang Juma. Saya bisa jadi bicaramu itu akal. Jadi bicaramu itu wujud akal. Iya, wujud akal saya itu ketika saya bisa merespon Anda kan? Dongo. Saya tanya wujud. Iya, pernyataan diri saya itu saya ungkapkan melalui perkataan saya. Iya, begitulah Tuhanku. Tuhanku mengungkapkan keberadaan dirinya melalui ciptaannya yang kau bisa lihat, yang bisa kau rasakan. Itu bukti Tuhan saya ada. Kocok. Contohnya. Kamu memberikan contoh tadi. Bukti adanya akalmu, kau merespon. Bukti adanya Tuhanku ada alam semesta ini.
Belum mencipta dia apa? Sebelum ada langit dan bumi dia apa? Dia Tuhan, tak berawal, tak berakhir. Apa dia wujudnya? Astaghfirullahaladzim. Akalmu sebelum kau berbicara apa wujudnya? Ya akalku itu kecerdasan. Nenekmu kiper, udahlah pening aku lihat kau. Itu akalmu, ditanya akalmu. Coba tunjukin open cam. Kemana dia? Jadi kalau kentut itu Bang Zuma bisa Tuhan mereka juga ya? Kan angin katanya, keluar masuk. Kentut. Ya itu ku bilang tadi. Padahal yang keluar masuk di lubang hidungnya Ayub itu adalah nafas. Kalau Bunda mikirnya lagi masak pas bersin gimana Bunda? Hacim keluar dong tuannya terlempar. Udah lagi azan di sini sahabat, silakan dilanjut. Siap Bunda. Assalamualaikum. Naikin lagi, Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vera Kaisar. Enggak, saya naik gara-gara yang tadi itu. Jadi saya mohon diizinkan untuk mengklarifikasi sebentar ya. Jadi saya tidak mengatakan Yahweh itu adalah Allah. Ya, cuma saya tanya. Saya tunjukkan di dalam keluaran, di dalam Sefer Shemot Verek Esri Mispar Stayim, dalam Targum Bisa Dia Gaon, di situ dikatakan Anallahu Robbuka, sesungguhnya Alef Lamet Lamet He itu adalah Tuhanmu. Jadi orang Yahudi sendiri itu mengakui kalau Allah itu adalah sosok entitas yang disembah oleh Musa. Billy Yahudi aja kemarin saya lihat menyampaikan apa yang saya sampaikan sama. Jadi orang Yahudi itu tuh percaya kalau Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Allah yang disembah oleh Nabi Musa. Gitu. Alfi bantu dukung data ya, Kanda Yonat, izin. Bukakan aja Sefer Shemot Verek. Ini Alfi pakai Deuteronomi ulangan 6 butir 4. Di sini kan dikatakan di ulangan 6 butir 4 Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, dengarlah Israel. Tetragrammaton tuh ya teman-teman ya, 4 huruf suci. YHWH itu Tuhan kita, YHWH itu Esa. Aku enaknya pakai kamera depan ya biar bisa ku arahin jempol gue nih. Jadi pada saat Yahudi memiliki kitab yang menyatakan bahwa Hashem itu Esa, di dalam tafsir Rasak ini Rabbi Saadia Gaon itu tertulisnya dalam bahasa Judeo-Arabik I'lam al-Israel anallahu rabbuna Allah al-wahid. Jadi secara tidak langsung Yahudi itu menyamakan 2 kali tetragrammaton itu muncul YHWH di sini dan 2 kali pula Alef Lamet Lamet He di sini muncul. Gitu ya, lebih kurang menandar ya. Buka silakan ditambah ya. Sefer Shemot Verek Esri Mispar Stayim DLP. Oh, yang tentang tanah Mesir ya? Ya, yang Anochi Adonai Eloheha Asher Khosyatiha Me'aret Mishrayim Bait Abadim. Atau sama aja sih sama ini, nggak apa-apa, ini juga sama kok, intinya sama. Sama. Ya nggak usah dibuka, nggak apa-apa, intinya sama di situ. Itu yang bahasa Arabnya, orang nggak oten mana ngerti yang kayak gitu, ya susah sama oten ini nggak bisa. Tapi yang aku bingung tuh gini, akunku 4 tumbang semua itu. Kenapa saya diturunin tadi? Kenapa saya diturunin? Aduh oten ini. Karena Pak biasa karena Anda di atas, karena Anda di atas makanya diturunin. Kalau udah di bawah nggak mungkin diturunin, pasti dinaikin gitu Pak. Ya, kenapa kalian mengimani yang bukan kitab kalian? Kenapa kalian mengimani yang bukan kitab kalian? Ini pertanyaan yang tadi ya. Sebentar dulu ya. Sebentar. Siapa yang mencuri? Ya, sebentar dulu ya. Jadi pembahasan yang tadi oleh sebentar dulu Pak, sebentar ya, sebentar pelan-pelan. Nah, jadi apa yang tadi dipaparkan oleh guru-guru kami, di situ sedang menjelaskan bahwa ketika orang-orang Yahudi mendengar penjelasan Nabi kami tentang siapa Sang Pencipta, maka mereka berani mengatakan Tuhan mereka itu Allah. Itu mereka berani mengatakan seperti itu. Karena ketika dijelaskan di dalam Al-Quran, ketika dijelaskan tentang laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Allah itu yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan, dan seterusnya tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya,
Maka orang Yahudi menerima kebenaran ayat Al-Quran, sehingga mereka mengatakan itulah Tuhan yang disembah oleh kami. Kan begitu. Jadi yang mengkonfirmasi, menyamakan itu dari kalangan bangsa Yahudi di awalnya. Nah, sementara kalau kita bahas tentang ini, maka justru yang repot adalah Kristen sendiri yang mengaku bahwa sumbernya atau akar kekristenan dari Yahudi justru malah yang dibantah oleh bangsa Yahudi. Tidak ada, mereka mau mengakui Tuhannya menjadi manusia, menjadi bayi, lalu dia mati digantung secara terkutuk. Itu nggak ada dari kalangan bangsa Yahudi. Begitulah ya pemahamannya, konsepnya. Oke, mana tadi barusan? Oh, udah turun. Ya naik lagi aja, kan tadi bilang kenapa Anda diturunin? Karena Anda di atas. Anda sekarang di bawah, pasti dinaikin gitu Pak. Itu ya aduh tadi Stad, kan dia udah tadi tuh diskusinya. Ini Bang Apache dari tadi nunggu soalnya. Barangkali ada yang ingin diajaknya baku hantam di atas. Pak Apache. Apache. Halo. Halo. Apache. Ya, Apache. Ya, gimana? Ini saya mau bertanya untuk Juman. Lagi sholat. Oh, sholat. Berapa menit sholatnya? 2 jam. Udah tanya aja, ada Ustadz Alip nih. Tanya aja tadi. Ada Bang Yonatan Nandar juga. Ini sampaikan di Jumat aja. Pertanyaan saya ini, kalau dia berani bantah berarti kakinya bisa sembuh. Wah, hebat. Tanpa pertanyaan, tanpa ada bantahan, kakinya sudah sembuh. Itulah hebatnya guru kami. Lanjut. Kalau dia berani bantah berarti kakinya sembuh. Tanpa ada pertanyaan, tanpa ada bantahan, udah sembuh. Hebat kan? Ya, lanjut. Sekarang pertanyaan begini. berikutnya. Allah Muhammad itu bukan roh tapi batu. Coba siapa yang berani bantah? Batu ada Pak, Yesus adalah batu ada. Ya Allah, Oten gini amat ya bikin statement. Memang benar, kepercayaan kamu itu tidak ada Allah kamu itu hanya batu. Siapa yang berani bantah? Allah orang Islam itu adalah batu. Gini Pak, bukan debat ini. Iya, bukan debat. Jadi gini loh Pak ya. Kami itu Saya bertanya, bingung membantah berani orang bantah? yang Siapa kurang yang berani 0,5. Cara membantahnya itu bingung, Pak. Bingung. Karena apa? Kalau orang udah 0,5 ons, jadi cara membantah dalil apa yang mesti kami keluarkan gitu. Sekarang begini, dari saya pernyataannya itu. dengar dulu. Iya, silakan. Kalau katanya Allah orang Islam itu roh ya? Nggak ada. Roh Siapa itu bilang? ciptaan Allah. Allah orang Islam apa? Justru Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Roh itu ciptaan Tuhan. Berarti roh Allah itu berbeda juga dengan roh. Karena roh itu ciptaannya gitu loh Pak. Di Islam Kalau itu Allah- sangat sederhana untuk memahami. Ya kan? Sangat sederhana untuk memahami. Gatal Anda pengen ngomong, memaksakan tapi kalau untuk ngomong takut kena pusing. benet Kang Alip. Apanya? Saya gatal pengen ngomong, Jangan, tapi jangan, kalau jangan, ngomong jangan takut ikut. kena benet. Saya juga Jangan begitu, ikut. Kang. Jangan. Pengen. Oke. Ya. Silakan Pak Pace. Kalau Allah Muhammad itu apa? Siapa? Udah dikatakan Tuhan itu, sang pencipta itu berbeda dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Kalau ada contoh nih, Pak Apache, siapapun apa yang disebut, seperti apa, itu makhluk. Pasti dia bukan Tuhan gitu loh. Karena Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Makanya Sayyidina Ali berkata radhiyallahu an, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dalik. Apapun yang tergambar di dalam benakmu tentang Tuhan, tentang sang pencipta, dia itu bukan seperti itu. Karena Tuhan itu tidak bisa digambarkan oleh logika kita tentang esensi Tuhan. Bukankah di dalam kitab Anda juga dikatakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Ketika Anda membahasakan tentang roh, maksudnya sesuatu yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Tapi kalau Anda paksakan Tuhan Anda itu roh, apa bedanya dengan iblis? Iblis roh atau bukan, Mbak? Iblis Saya tanya. Pak Apache, saya tanya,
Menurut Anda, iblis itu roh atau bukan? Ya setan lah. Ya tahu Pak. Iblis itu sebangsa roh atau bukan? Ya dia sebangsa seperti manusia juga. Bukan roh. Ketika Tuhan mengutus roh jahat, nah roh jahat di situ siapa Pak? Roh jahat itu biasanya kalau Islam percaya gimana? Aduh, Mak. Kepercayaan orang Islam gimana? Nah, enggak, saya tanya deh sama Anda pelan-pelan daripada pakai dalil lagi. Pak, kekurangannya tolong digenapi. Ini pertanyaan buat Anda jawab gitu. Buat Anda, dalam keyakinan Anda, roh iblis itu roh atau bukan? Atau saya bantu pakai bawa dalil? Di dalam Matius 4, di dalam Lukas 4, nanti di situ ada roh juga yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh roh gitu. Nah, saya tanya, iblis itu roh atau bukan? Itu hanya suara aja. Itu bukan suara. Roh. Aduh, gimana mau nyambung bersama Anda, suara Pak? aja, bukan roh itu. Pak, saya pesan aja sama Bapak sebelum turun, kalau lagi konsul ke dokter, kalau dokter belum selesai ngomong, jangan pamit duluan. Jadinya kayak gini, belum selesai minum obatnya, resep yang ditulis juga belum tuntas. Nggak akan nyambung sama orang pun gitu loh ya. Udah Sekarang Bapak begini, istirahat lagi aja. Kamu bilang ala kamu itu ini ya. Kamu kok penyembah batu itu? Nggak ada yang menyembah batu, Pak. Nggak ada. Di dalam Islam itu Buktinya batu itu ada ciptaan kok, kenapa Tuhan. tidak? Ada bukti itu ada. Tidak ada, Pak. Berarti orang itu sama, kurang Kamu seon ke dengan Arab Anda. itu untuk apa? Ya Allah. Itu bukan batu ya? Apa, Berarti Pak? alam Muhammad itu batu. Oh, Pak, saya lupa. Saya ini ternyata momot, Pak. Dari tadi kayak lupa saya. Pak, diskusi itu ngajak cerdas, Pak, bukan ngajak bodoh. Ya, bukan ngajak bodoh. Bagaimana menjawab pertanyaan dengan orang kurang dari 1 on gitu? Dijelaskan berkali-kali, memaksakan Tuhannya umat Islam itu batu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mentang-mentang Tuhannya anak manusia, punya nonot, memaksakan Tuhannya umat Islam itu batu, kan lucu. Bunda narik Yang bukan napas Tuhan lega aja loh. dilemparin kepada Tuhannya, bonyok gitu. Narik napas lega Bunda, akhirnya Ustaz Alif turunkan juga. Saya lupa kalau saya moderator. Ini ada yang naik, silakan mungkin disapa. Pitoy. Saya mau tanya, yang kalian sembah sebenarnya siapa sih? Oh, Anda Kristen? Ya. Anda Kristen? Ya, Kristen. Oke. Yang kami sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan Yesus. Itu Tuhan kami. Allah kalian. Yang rupanya tidak pernah dilihat, suaranya juga tidak pernah didengar. Iya. Tapi kenapa kalian menyembah Muhammad, menuhankan Muhammad? Nggak ada, Pak. Musyrik, Pak. Ini korban edis. Nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad, Pak. Seandainya ada umat Islam di sini menuhankan Nabi junjungan kami, maka musyrik hukumnya. Dia menyekutukan Tuhan dan dia keluar dari keimanan. Enggak, gini aja. Tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa orang Muslim itu menyembah Nabi Muhammad. Tunjukkan datanya di dalam Quran. Tapi secara nyata banyak yang menyembah Nabi Muhammad. Gua isep juga Nggak ada. ya. Gini Pak loh Pak ya. Pak, Anda kan punya kacamata yang error karena Anda menyembah anak orang. Tolong jangan paksakan kami error juga menyembah junjungan kami gitu. Anda kalau menyembah anak manusia Anda aja. Kalau di Kristen itu kan karena memang menyembah anak orang, anak Bunda Maria, kan gitu. Yaitu Kristen, jangan paksakan kami, memaksakan kami untuk menyembah junjungan kami. Nabi kami tetaplah nabi kami. Dia manusia, dia anak manusia, dia bukan Tuhan. Jangan paksa. Kalian jadi aja yang nyembah anak orang, Pak. Beda versi ya, Pak. Beda versi. Ustaz Alif, coba deh Alif tanya. Kenapa Ustaz Alif nggak menyembah Nabi Muhammad? Ya karena dia bukan Tuhan. Nah, coba Bang Pito. Ya. Kenapa Anda menyembah Yesus? Karena dia Tuhan. Nah, di sini Pak titik temunya. Kami
sebagai umat yang paling mengandalkan logika tidak akan pernah menuhankan Tuhan yang bertulang belakang. Yesus bertulang belakang nggak, Pak? Benar. Dia datang ke bumi merupai Yesus wujud manusia. berekor depan nggak? Yesus berekor depan nggak? Berekor depan. Jadi ya itu normal. Titit punya titit nggak dia? Punya titit nggak? Jadi gini, Pak. Ya, kalian yang Jadi salah. gini. Unta kalian itu harus berpikir. Ini saya ajak Bapak berpikir. Putar-putar situ. Ini saya ajak Pak Pito berpikir. Apa alasan kuat sehingga Pak Pito layak menyembah Tuhan yang bertulang belakang? Sudah saya jelaskan, dia turun ke bumi menjadi merupai manusia. Sama seperti kita ini menyerupai manusia. Aduh, kan saya ngomong sedikit aja udah ada teguran ini. Udah asal tanya. Di tab-tab layar teman-teman, bantu tab-tab layar ya, nanti kena report ini pasti. Jadi gini kan, selama Kristen belum sadar bahwa dia itu menuhankan anak manusia, selama itu juga dia mencari remis ke keyakinan yang lain, memaksakan agar kami juga menyembah manusia. Nah, disinilah tugas kami menyadarkan Anda gitu loh. Bahkan di dalam kitab Anda dituliskan Yesus itu tetap sama baik dulu, hari ini dan sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, Yesus manusia atau bukan? Sudah saya bilang tadi, kalian ini tidak sampai-sampai ya. Unta kalian ini. Saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus menyerupai manusia. Kalian tahu Tritunggal nggak? Nah, itu Anda ngarang. Anda ngarang gimana? Yesus itu adalah manusia dan anak manusia. Tidak ada ayatnya Yesus menyerupai manusia, itu tidak ada. Justru wajib dipercayai kalau Yesus itu sebagai manusia, bukan menyerupai manusia. Bahkan tadi saya sebutkan ayatnya, Yesus itu tetap sama baik dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Loh, Yesus manusia, Yesus tetap sama. Kenapa kalian ngarang? Disinilah Anda belum sadar gitu loh. Oh, ketika Anda belum sadar, ngajak kami umat Islam untuk tidak sadar, nggak bisa. Oh, maksud kalian Yesus itu manusia. Loh, iya betul. Jangankan maksud kami. Kitab Anda sendiri pun menjelaskan kalau Yesus itu manusia. Justru kalau tidak percaya Yesus itu manusia, itu ajaran anti Yesus. Ajaran anti Kris. Saya kan sudah bilang menyerupai manusia. Nah, itulah ajaran antikris. Antikris. Karena tidak ada ayatnya Yesus itu menyerupai manusia, itu nggak ada. Tapi kalau Yesus sebagai manusia, ayatnya banyak. Dan ia telah memberi kuasa kepadaku untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Itu kata Yesus. Pengakuannya. Ya. Yesus sebagai anak manusia. Karena kalian tidak paham arti Tritunggal itu apa, makanya kalian. Nah, ya kami tidak paham. Kenapa dikatakan tidak paham? Karena tidak tertulis di dalam kitabnya. Yang Anda ajarkan itu, yang Anda pahami itu bukan dari yang tertulis di dalam kitab. Kami tidak mempelajari apa yang tidak tertulis. Kami mempelajari narasi orang Kristen berdasarkan dari yang tidak tertulis di kitabnya. Tapi ketika membaca dari kitab yang tertulis, tidak ada ajaran Yesus seperti itu. Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Anda mengajarkan Yesus itu yang menyerupai manusia. Nah, inilah ajaran antikris yang berlawanan dengan ajaran Yesus. Mulai sadar? Antikris bisa menghidupi orang mati? Saya tanya. Loh, Dajjal. Antikris bisa menghidupi orang mati. Itu yang saya tanya dulu. Jawab. Ada Dajjal nanti bisa menghidupkan. Ada di mana? Di mana? Ada di Quran kalian. Loh, dijelaskan Dajjal itu punya kehebatan. Iblis punya kehebatan, tapi tidak bisa menghidupi orang mati. Di mana? Nah, coba di mana? Sekarang Anda maksudnya Yesus itu bisa menghidupkan orang mati, saya menuduh antikris. Bukan, Bang. Yesus itu manusia, bisa menghidupkan orang mati, nggak ada masalah. Saya tidak menuduh Yesusnya sebagai secara manusia, ajaran Dajjal, pikir pakai logika, secara manusia di mana bisa menghidupi orang mati? Nah, coba manusia mana yang bisa membelah lautan? Ada nggak? Ada nggak? Coba kasih satu ayat di mana Yesus bisa membelah lautan. Ada nggak?
kalau membelah lautan tidak ada, tapi Nabi Musa Tidak kan ada. Berarti Yesus tidak bisa kan? Yang saya tanya, hebatan Nabi manusia mana Musa. yang bisa menghidupi orang mati? Kalau Yesus tidur, bisanya tidur di atas perahu. Kalau Nabi Ustaz Musa Alif. bisa Ustaz Alif. membelah lautan. Ustaz Alif izin Ya. dibukain kisah para Rasul 27 pasal 12. Kisah para Rasul 20 pasal 7 12. Paulus juga bisa hidupin orang mati tuh. Nah, itu Paulus bisa hidupin orang mati. Itu di ayat kalian. Petrus itu juga bisa di ayat menghidupkan yang kalian. mati. Tabita yang mati juga bisa dihidupkan. Kayak gitu. Enggak, Saya saya tanya, tuh kenapa kalian percaya Quran nggak? loh, itu prinsip iman kami. Kami harus percaya Al-Qur'an. Quran itu menjelaskan segala sesuatu nggak? Menjelaskan. Tapi kenapa kalian lari ke hadis? Karena kami diperintahkan untuk mendengarkan yang menjelaskan Al-Qur'an. Ini kemana lagi kau larinya? Nah, Anda percaya dengan perkataan Yesus? Menjelaskan segala sesuatu. Kenapa kalian? Anda percaya dengan perkataan Yesus? Buku yang dari ulama-ulama. Coba kita buka ya kisah para Rasul ya di KPR. Kisah para tuyul dalam Alkitab. Paulus membangkitkan seorang pemuda bernama Etikus yang dari kematian. Tuh, Paulus membangkitkan orang mati tuh. Tuh, Tuhan kan tuh Paulus tuh, sembah itu. Jangan dulu lari kemana-mana. Tadi tuh kau yang lari kemana-mana. Dari tadi tuh kau lompat sana lompat sini. Kau periksa ke dokter. Pasti dokter jawab apa bilang? Bang, kau tuh banyak rencana tapi kekurangan dana. Itu kau. Maklumlah, begitulah. Islam rata-rata begitu. Pemikirannya tidak sampai. Aduh, dongok. Saya baca juga nih. Dengerin Pitoy. Aku orang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menampakkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ini Wahyu 22 nomor 18 dan 19. Tidak boleh menambahkan dan mengurangi apa yang tertulis di kitab ini. Coba, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal itu di mana? Kalian yang menambahkan itu. Lah, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal coba? Padahal di sini dikatakan jika seorang menambahkan suatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka. Oke. Nah, coba di mana Yesus mengajarkan Tuhannya itu jadi 3 tapi 1? Coba di mana? Udah lari. Di mana? Loh, nggak ada ilmu Ustaz Alif, mending dibuang aja ke tempatnya ini. Ini tempatnya di tong sampah, jadi kita buang ke tong sampah. Nggak ada ilmu, percuma. Itu dibacain di kitabnya malah kayak gitu. Kita yang membuat-buat. Ya kenapa Kandayonat Tini? Akunku habis tadi debat sama si Edis, akunku habis ini akun. Alhamdulillahirobbilalamin. Followerku cuma 2000 nih, tolong dong bantu-bantu ya. Alhamdulillah. Silahkan di report Bang Nandar teman-teman. Izin Kian Santang kalau butuh kursi Bunda turunkan aja ya. Nggak apa-apa, aman, tenang aja. Bentar Bang Justin, izin Bang Justin. Selamat sore Bang. Edo masih hidup Edo, kemana aja Edo? Jangan gitulah. Sehat lo Edo, salam. Panglima ya salam. Apologit siapa ini? Aduh. Kian Santang. Astaga, Pak Kian Santang. Iya. Kalau pakai akun Kian Santang kena report terus. Nih, tolong teman-teman di follow dulu Bang Nandar ya. Si Kaisar kemana, Bang Edo? Ada. Baru nongol berapa hari dia? Saya dengar kabar si Kaisar udah meninggal katanya. Enggak, sakit dia. Oh sakit. Oh berarti Bang Nandar salah. Assalamualaikum udah meninggal. Heri bentar. Salam. Ini Bang Nandar udah 800. Bang Heri Muslim Kristen. Makasih yang sudah follow. Loh kok keluar? Ya oke, silakan Ustadz Alif dilanjut. Gurunda udah monitor belum Gurunda? Ya dilanjut. Saya jangan banyak ngomong, kalau banyak ngomong nanti kena tombak. Dilanjut ya moderator. Iya.
Ya gimana Bang Edo? Nanti saya paling 15 menit lagi turun. Bang Edo. Saya ngikutin alur yang sudah berjalan aja. Ngikutin alur yang sudah berjalan. Oke, mungkin kalau gitu saya kasih Alfi dulu. Tadi ada yang mau disampaikan biar nanti nyambung. Enggak, cuma mau bilang follow Bang Yonat aja. Lanjut aja Ustaz Alif, silakan. Oke, baik. Ngikuti alur ya. Ya itu tadi, jadi kan gini, coba dari teman-teman Kristen itu memaksakan kami umat Islam untuk menuhankan batu, untuk menuhankan Nabi yang mulia utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Padahal kami sudah berkali-kali menjelaskannya berdasarkan dalil yang tertulis kan gitu. Saya bilang kenapa demikian? Karena teman-teman Kristen sejauh ini mereka menuhankan anak manusia yang bernama Yesus dari Nazaret. Mereka mencari remis, memaksakan kami untuk menuhankan Nabi kami. Padahal di dalam ajaran Islam itu tidak boleh. Ketika menuhankan utusan Tuhan, maka hukumnya adalah musyrik, keluar dari keislaman. Kan gitu. Nah, maka di sini saya punya pertanyaan buat Bang Edo. Untuk orang-orang Kristen mungkin jawab secara akademis. Kenapa di dalam Kristen itu menuhankan anak manusia yang bernama Yesus? Mungkin saya berawal dari situ dulu, Bang. Ya, jawabannya sederhana ya. Jadi ada keesaan Allah dalam kepenguasaannya atau ketuhanannya. Karena tidak seorang pun mampu melihat atau menjangkau ketuhanan kepenguasaan Allah Bapa. Dan itu dinyatakan, diwahyukan oleh logosnya atau firmannya. Nah, makanya di Matius 11 ayat 25 Yesus menyebut Bapa sebagai Tuhan, tetapi di ayat 27-nya dikatakan segala apa? Dia telah memberikan kuasa. Sebentar saya buka ayatnya ya. Jadi bukan ada dua ketuhanan, tetapi satu ketuhanan yang dinyatakan melalui kepenguasaan atau ketuhanan Sang Mesias. Ya, Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Artinya di pewahyuan, kepengantaraan. Melalui kepenguasaan Sang Mesias sebagai Nabi, Imam, dan Raja, kita bisa memahami karya ketuhanan dari Allah Bapa terkait, nah ini penting nih, terkait pemulihan status kekuasaan Adam. Makanya Yesus itu dibandingkan, diparalelkan dengan Adam yang pertama. Ya, ini bicara tentang yang terlihat, kemanusiaan Kristus. Tetapi di balik kemanusiaan itu, Kristus itu adalah pewahyuan dari Sang Firman Allah itu. Silakan. Singkat-singkat ya, kita singkat-singkat, takut aja nanti kita diprotes. Nah, Yesus itu kan mengenalkan tentang Tuhan. Sebelumnya para nabi itu sudah mengenalkan tentang siapa itu Tuhan. Mereka sudah paham siapa itu Tuhan. Diajarkan oleh para nabi. Baik di kitab Ulangan 4:35, Ulangan 6 nomor 4, bahwa Tuhan itu Esa, tiada Tuhan kecuali Dia. Dengarlah wahai orang Israel. Tertulis juga, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tiada Tuhan kecuali akulah yang mematikan dan menghidupkan, aku telah meremukkan tapi akulah yang menyembuhkan, dan seterusnya. Bahwa tertulis juga, sebab itu Engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Di dalam kitab Raja-Raja, di dalam 2 Samuel 7, semua menjelaskan tentang Tuhan. Mereka, para nabi di kalangan Bani Israel sudah mengenal siapa itu Tuhan. Yesus menjelaskan tentang Tuhan, maka dia tidak akan mendobrak kaidahnya dari kalangan bangsa Yahudi. Ketika Yesus ditanya oleh kalangan bangsa Yahudi tentang hukum yang terutama, dia mengikuti pengajaran Nabi Musa. Dia mengikuti pengajaran Nabi Musa. Wahai orang Israel, Elohim itu Tuhan kita, Tuhan yang Esa, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Musa. Artinya ajaran Yesus itu bukan mengajarkan yang baru tentang ketuhanan. Bahkan Yesus sendiri mengutip kitab yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya gitu. Yang saya tadi permasalahkan adalah kenapa tiba-tiba di Kristen itu malah menuhankan anak manusia itu, yang mengajarkan tentang ketuhanan, mengembalikan bangsa Yahudi kepada ajaran yang benar. Kan itu yang menjadi poin pertanyaan saya, Bang.
Oke, sudah. Jadi tidak pernah ada di dalam iman Kristen itu menuhankan manusia, itu tidak ada. Mengangkat manusia jadi Tuhan itu tidak ada. Ketuhanan Yesus dalam kemanusiaannya dijadikan oleh Allah Bapa, Kisah Rasul 2 ayat 30, ya sekitar 32 sampai 34, 36. Itu maknanya adalah penggenapan janji Allah tentang adanya sang penguasa, yaitu Mesias itu. Kan beberapa waktu lalu saya debat dengan Ustadz Alif, kita ada perbedaan masalah Al-Masih, nggak perlu saya ungkit lagi di sini. Ya kan, di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab, Mesias itu adalah pemimpin karena mengemban 3 jabatan, Nabi, Imam, dan Raja. Lalu kenapa melibatkan Allah di sini? Karena salah satu penggenapan yang harus nubuatan yang harus digenapi oleh sang Mesias ini, dia harus menggantikan kematian Adam di Kejadian 2 ayat 17. Ya. Karena itu adalah hutang manusia kepada Allah, kematian Adam, Kejadian 2 ayat 17. Jadi bukan tujuannya untuk begini, "Hei, akulah Allah, akulah Yesus," tidak begitu. Tidak ada inkarnasi Kristus pun, Allah tetap menyatakan dirinya persis seperti yang Ustadz Alif sampaikan tadi. Betul. Bang Edo. Tujuan dari Kristus itu penegasannya adalah bukan untuk mengatakan, "Hei, aku adalah Allah," bukan seperti itu.